Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kembali lagi dengan saya Umisa. Oke. Buat teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu Annelida? Annelida. Jadi double N ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu Annelida, mari simak video Umisa kali ini ya, jangan di skip. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, buat teman-teman, jadi Annelida itu kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin atau gelang-gelang atau ruas-ruas. Nah, jadi istilah Annelida itu ternyata berasal dari bahasa Yunani loh, teman-teman. Nah, yang berasal dari kata anulus yang berarti bentuk. Ingat, yang berarti yang berarti bentuk gitu ya. Oke. Nah, Annelida ini adalah cacing dengan tubuh bersegmen, teman-teman, tripoblastik. Nah, jadi dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata. Nah, bernapasnya ternyata hewan ini itu melalui kulitnya. Nah, jadi ada sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh itu mulai dari 1 mm sampai 3 mm. Nah, film Annelida ini hidup di air tawar, terus di air laut, terus di tanah. Nah, pada umumnya Annelida itu hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Nah, terus bagaimana sih reproduksi Annelida itu? Nah, jadi reproduksi Annelida itu secara aseksual dan seksual, teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih reproduksi secara aseksual itu? Nah, jadi reproduksi secara aseksual itu dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Makanya teman-teman kan pernah lihat sih kalau misalnya motong cacing gitu ya, cacingnya dipotong gitu, buntutnya dipotong. Nah, nanti dia tuh tetap bisa bertahan gitu, maksudnya bertahan hidup gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya gitu. Nah, tapi sebagian besar ternyata Annelida ini bereproduksi secara seksual loh, teman-teman, walaupun cacing tanah itu bersifat hermafrodit. Nah, ya, hermafrodit, tetapi individunya itu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Nah, jadi reproduksinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus untuk ciri-cirinya itu bagaimana sih? Nah, pasti teman-teman juga pengen tahu kan bagaimana ciri-cirinya. Oke, jadi untuk ciri-ciri Annelida sendiri itu yang pertama memiliki tubuh bersegmen atau beruas mirip cincin. Nah, yang kedua itu mempunyai pencernaan yang sempurna, seperti mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu tubuhnya itu ternyata dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Nah, jadi untuk yang terakhir, yang keempat itu sistem ekskresinya itu berupa nefridia atau
nefrostom. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri yang lain, cuma di sini saya cuma menyebutkan 4 teman-teman. Selebihnya cari sendiri ya. Oke, teman-teman lanjut ke selanjutnya itu ada sistem organ Annelida. Nah, gimana sih sistem organ Annelida, ada apa aja? Nah, jadi sistem organ Annelida itu di dalamnya terdapat sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, terus sistem reproduksi. Nah, terus Annelida itu memberikan manfaat gak sih bagi manusia gitu? Apa cuma ngerugiin manusia? Nah, jadi Annelida itu sebenarnya memiliki manfaat teman-teman. Salah satunya yaitu yang pertama sebagai bahan baku obat. Nah, terus yang kedua itu sebagai bahan baku kosmetik. Wah, ternyata buat bahan baku kosmetik juga ya, baru tahu kan, saya juga baru tahu. Oke, yang ketiga itu sebagai bahan baku ternak teman-teman. Nah, ternyata selain memiliki manfaat gitu ya, ternyata Annelida itu merugikan bagi manusia loh teman-teman. Nah, merugikannya itu gimana sih? Nah, jadi yang pertama itu ternyata Annelida itu bisa menimbulkan kerugian. Salah satunya yaitu menimbulkan penyakit kremi. Nah, bagi teman-teman pernah dengar kan, pasti nggak asing sama yang namanya itu penyakit kremi. Biasanya kalau orang Jawa itu apa namanya, kamu tuh kreminan gara-gara makan apa kelapa gitu. Nah, itu biasanya cacing itu juga bisa merugikan itu. Biasanya cacing kremi namanya. Terus cacing pita, terus ada juga menimbulkan penyakit cacing perut, cacing hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ternyata Annelida ini bisa menyebabkan kerugian loh teman-teman, seperti menyebabkan anemia. Wah, ternyata apa namanya, selain memberikan manfaat, ternyata Annelida ini memiliki banyak kerugian juga ya. Tapi kita harus bisa mengetahui apa manfaat dan apa kerugiannya. Itu penting banget buat kita teman-teman. Nah, oke. Di sini saya ada gambar ya teman-teman, gambar bagian-bagian Annelida. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita simak ya penjelasannya. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini itu ada mulut ya teman-teman. Ini mulut nih, ini bagian mulut. Nah, di sini yang kedua ini ada tenggorokan teman-teman. Nah, ini nih ya, ada anak panahnya, ini tenggorokan. Nah, ini ada sistem saraf ventral. Ternyata Annelida mempunyai sistem saraf ventral. Oke, yang selanjutnya itu Annelida itu mempunyai perut teman-teman. Nah, jadi di sini perutnya yang warna merah ini. Nah, terus ya selanjutnya ternyata Annelida itu memiliki usus. Nah, jadi ini ususnya. Ususnya itu di dalam perut ya teman-teman. Nah, terus Annelida juga itu memiliki tembolok. Nah, jadi temboloknya itu di dalam sini. Nah, di dalam sini ya tembolok. Nah, terus Annelida juga mempunyai keritelum. Nah, jadi ini keritelumnya. Nah, ini Annelida. Nah, ini tuh bagian dalamnya Annelida. Jadi bagian di sini itu ini gambarnya ya. Ini di dalamnya ada usus, ada pembuluh darah ventral, ada tali saraf, ada seta, terus ada metanefridium, ada rongga tubuh, ada
septa, terus ada kutikula, ada otot sirkuler, ada epidermis nih, epidermis sebelah sini. Nah, terus ini ada otot longitudinal, terus ada pembuluh darah dorsal atas nih. Terus ini ada usus nih, ususnya teman-teman yang warna merah ini ya, usus. Nah, ini yang warna hijau ini itu usus namanya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.